Halo, bertemu lagi dengan saya Eksan di X Journey Channel. Om Swastiastu. Oke, kita hari ini akan membahas kelanjutan dari topik kita yang kemarin, yaitu tentang food and beverage, dimana kita akan mengambil topik tentang bar department. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang sejarah, asal-usul, dan jenis-jenis bar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang layout atau tata letak bar itu sendiri. Nah, jadi seseorang sebelum dia memutuskan untuk membuat sebuah bisnis di bidang food and beverage atau di bidang bar pada khususnya, bidang minuman, jadi dia harus mengerti dulu tentang tata letak dari tempatnya tersebut atau layout dari bar yang akan dia bangun. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai membahas tentang layout ini. Nah, pertama kita akan bahas tentang bar counter. Nah, di sini ada, menurut saya di sini ada sekitar 11 bagian pokok dari tata letak bar ini. Nah, pertama kita akan bahas bar counternya dulu. Nah, bar counter atau pembatas dari tamu dan bartender itu biasanya terbuat dari kayu, ataupun untuk masa saat ini bisa dibuat dari beton atau marmer, tergantung style dan kemampuan dari si owner bar tersebut. Nah, bar counter ini juga berfungsi sebagai meja bagi para tamu atau pengunjung bar yang ingin duduk di counter, karena di counter juga ada nanti kursi atau bar stool. Biasanya tamu-tamu datang ke bar counter selalu ingin melihat bagaimana seorang bartender itu bekerja. Nah, di bar counter ini juga terdapat working station dari bartender tersebut. Nah, yang kedua, kita akan bahas tentang space atau jarak dari bar counter ke dinding atau ke display. Jadi, bar counter ini adalah space-nya, ini adalah display-nya. Jadi, bartender dan biasanya utility atau barback bekerjanya di area sini, di tengah-tengah. Nah, itu biasanya didesain sedemikian rupa agar seorang bartender bisa bekerja dengan leluasa dan efisien untuk menyelesaikan tugasnya. Rata-rata lebar dari space ini berkisar dari 100 sampai 125 cm. Jadi tidak terlalu lebar. Biasanya saya kerja di sini, working station di sini. Mau ambil barang, di belakang ada botol, sebelah sini kita tinggal ambil, boom. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi bisa ambil di sini, ambil di sini. Drawer ada di bawah dan semua harus efisien. Jadi tidak ada waktu yang terbuang hanya untuk membeli langkah istilahnya. Nah, yang ketiga adalah basic tapi sangat penting. Itu adalah lantai dari bar tersebut. Biasanya lantai di luar bar counter didesain sedemikian rupa, menarik, mudah dibersihkan, dan aman. Aman dalam arti tidak licin.
Yang di dalam bar counter, biasanya tekstur lantai yang digunakan adalah sedikit lebih kasar karena kita juga mengutamakan grip dari sepatu yang kita pakai atau sepatu yang bartender pakai di dalam bar counter. Dan dari tekstur kasar tersebut, satu hal yang perlu ditekankan adalah mudah dibersihkan. Jadi tekstur lantai dari yang ada di dalam bar counter itu harus sedikit lebih kasar, tetapi harus tetap mudah dibersihkan. Itu adalah hal wajib yang perlu dipikirkan untuk memulai atau membuat sebuah bar. Oke, yang keempat adalah back wall. Back wall bisa juga dibilang atau disebut sebagai bar display karena di belakang counter ini, di belakang bartender itu ada sebuah dinding seperti ini. Akan tetapi di sini penuh dengan display minuman ataupun aksesoris yang akan mempercantik penampilan bar tersebut. Di samping itu, display ini juga berfungsi sebagai tempat atau store minuman-minuman tertentu yang pergerakannya cukup cepat, dan juga minuman-minuman yang ingin dipromosikan oleh perusahaan tersebut. Jadi yang ketujuh adalah sink atau tempat cuci. Nah, sink ini biasanya bertempat persis di sebelah working station dari seorang bartender. Di situ ada keran, ada sabun, apapun yang diperlukan untuk mencuci equipment atau peralatan dari seorang bartender setelah menyelesaikan pesanan minumannya. Kemudian selain sink, di sekitar area working station bartender itu ada sebuah glass display. Jadi glass display ini bisa ditaruh di belakang di bartender, di depan bar display, atau di samping kanan atau kiri dari working station, atau biasanya bisa di samping sink agar lebih mudah menempatkan barang-barang basah, atau berseberangan dengan sink tersebut. Jadi tergantung bagaimana desainer dari bar tersebut melakukan tugasnya. Jadi tergantung request juga dari seorang owner atau si pemilik bar tersebut. Kemudian ada chiller atau fridge. Chiller atau fridge atau showcase itu khusus untuk minuman, biasanya sangat penting ada di dalam bar counter. Kenapa seperti itu? Karena semua minuman di bar, kecuali minuman panas, itu wajib dingin dan wajib segar. Chiller ini biasanya terletak di bawah working station atau di bagian bawah bar display. Jadi untuk mobilitasnya agar bisa sangat mudah dan menghemat waktu untuk pengerjaan. Jadi tidak usah kemana-mana, jadi bartender tinggal berdiri mengerjakan minuman, ada order yang ada di fridge, tinggal nengok dikit, ambil, buka, ambil, buka di sini, ambil. Jadi seperti itu konsepnya. Kalau menurut saya, seorang bartender akan lebih sangat efisien bila bekerja tidak lebih dari 5 langkah. Artinya
5 langkah maksimal. Selebih dari 5 langkah kita sudah kehilangan waktu. Nah, itu menurut dari saya dan pengalaman saya selama bekerja di hotel, restoran, maupun di kapal pesiar. Itu sangat penting bagi saya. Kemudian ada drawer dan kabinet. Nah, fungsi dari drawer dan kabinet ini sendiri adalah untuk menyimpan botol atau minuman atau barang-barang yang ingin disimpan secara rapi dan aman di dalamnya. Nah, biasanya kabinet-kabinet ini berfungsi pada saat closing atau pada saat kita ingin menutup bar kita. Jadi semua minuman yang ada di display kita masukkan semuanya ke kabinet, dan semua equipment yang kita punya kita bersihkan dan masukkan semuanya ke kabinet tersebut. Drawer itu sangat berfungsi untuk utensil kita, seperti hal-hal kecil yang kita punya, misalnya kertas-kertas, resipi, menu, dan segala macam. Itu kita semuanya simpan di dalam drawer dan kabinet. Nah, kemudian yang paling penting dari semua bisnis ini adalah cashier desk atau tempat pembayaran. Jadi cashier desk ini di beberapa tempat, di beberapa bar biasanya tidak ada cashier desk, terutama di dalam kapal pesiar atau di cruise ship. Kita tidak punya kasir, jadi semua urusan transaksi dilakukan oleh seorang bartender dan bar server. Jadi kita merangkap, kita ambil order. Jadi seorang bartender ambil order dari tamu atau dari pengunjung, langsung kita masukkan orderannya ke sistem secara POS kalau biasanya, dan kita bikinkan minuman. Jadi kita sendirilah yang menjadi kasirnya. Di beberapa tempat lain, biasanya kalau di darat, kasir ada kasir tersendiri. Jadi bartender hanya mengerjakan minumannya saja. Begitu dia dapat order, dia kerjakan, pembayaran langsung ke kasir. Itu kalau di hotel dan restoran di darat. Sangat berbeda dengan apa yang ada di kapal pesiar. Nah, yang terakhir, sangat penting karena semua kebutuhan kita akan kita simpan di sana. Nah, ini adalah back bar atau storeroom atau pantry. Jadi semua kebutuhan bar ada di tempat ini, seperti backup minuman, backup botol, garnish, extra fridge juga ada di situ. Penempatan barang-barang yang jarang terjual tapi kita harus ada, kita tempatkan di situ. Dan juga termasuk kalau sistem pantry dipakai, itu glass washing machine juga ditempatkan di sana. Jadi semua order yang kita punya, jadi stok yang kita punya, yang kita dapat dari storekeeper, kita drop di pantry dulu atau di back bar dulu sebelum kita bawa ke bar depan. Pantry tidak boleh jauh dari front bar. Biasanya pantry atau di back bar dibuat di belakang bar display. Jadi lounge, counter, back bar atau pantry bar. Nah, di lounge juga nanti kita bahas tentang apa saja yang ada di lounge. Lounge atau
bar itu sendiri secara keseluruhan adalah tempat di mana tamu bisa menikmati waktunya di dalam bar kita. Itu ada meja, semua servis yang mereka perlukan itu disiapkan di sana. Jadi kalau mereka duduk di lounge, di meja, biasanya seorang server akan segera menghampiri mereka untuk menanyakan kabar dan order mereka. Oke, itulah gambaran tentang layout atau tata letak dari sebuah bar. Nah, untuk konten selanjutnya saya akan mencoba membahas atau berbagi dengan kalian tentang equipment, tools, dan hal-hal yang berkenaan dengan bar tersebut. Jadi tunggu konten berikutnya, dan jangan lupa apabila kalian merasa mendapatkan sesuatu dari pengalaman saya, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Di komen kalian bisa request apa yang ingin kalian ketahui tentang dunia food and beverage. Om Santi Om.